transisi tuh dari analog ke digital. Gitu. Saya nendang pintu rumah, jadilah 70S. Nikon 70S. Minta kamera gitu. Iya, bapak saya kebetulan orang militer juga nih. Jadi mau kamera mau pistol gitu. Dead or alive. Halo kawan-kawan, balik lagi di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Kali ini bareng Bang? Boleh ya, Bang. Jangan teteh aja. Satria, Bang Sat. Kali ini kita mau ngobrolin masalah. Banyak masalah orangnya. Banyak masalah emang. Kita ngobrolin masalah industri fotografi. Wow, gila berat banget. Luas banget gitu. Tapi karena belum terkenal jadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Saya nggak punya haters, jadi belum terkenal. Belum terkenal. Nah. Mungkin abis ini banyak. Nah, berarti terkenal. Bisa jadi. Iya. Semoga bisa pansos banyak ya. Dong. Semoga bisa pansos ya. Nah. Itu penting. Nih, Bang Sat aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Aman. Bang Satria ini pelaku industri fotografi ya. Yes. Lagi di apa sih si fotografinya? Kan banyak banget industri fotografi ini. Kalau sekarang lagi brandingnya justru di portrait. Di portrait. Specialty-nya di portrait dan ke corporate gitu. Jadi bukan cuma dulu ngerjain lifestyle juga. Sekarang marketnya lagi menarik di corporate. Yes. Bikin buat kompro atau gimana ya? Buat profilnya, buat kompronya juga ngerjain. Berkaitan dengan corporate. Yes. Sebelum itu pernah terjun di fotografi itu apa aja sih? Di bagian di mana aja gitu. Kalau awal mula banget jepret itu SMP. Karena kebetulan kakek saya itu adalah seorang jurnalis militer. Emang orang militer, terus pensiun jadi jurnalis. Beliau meninggal. Nah, kameranya buat saya. Gitu. Karena om saya lebih tertarik dengan harta warisan yang lain. Ketimbang kamera. Tidak ada harganya ini. Motor, mobil silahkan, kamera buat saya. Gitu. Terus ya berjalan waktu, kuliah juga ada pelajaran fotografinya. Akhirnya ketemu senior jurnalis, memang fokusnya waktu itu di media. At the end, nyemplung ke industri itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengajanya karena lagi jalan di Lembang, ada bule, ternyata mereka couple pengen difotoin. Sebenarnya fotonya jelek, tapi mereka suka. Foto jelek, tapi mereka mau bayar gitu. Jadi ya buat saya nggak masalah. Gitu. Karena masalahnya tadi foto jelek tapi mereka mau bayar. Waktu itu pakai kameranya Nikon FM2. Analog berarti? Analog. Karena lagi belajar, jadi accidentally, could you please take portrait for us? Dia bilang gitu. Oh yes, I can. Gitu. Ngirimnya how much is it? That's up to you. Nggak tahu ngitung harga tuh berapa, menentukan harga. Belum ada istilah roll-rollan tuh berapa roll, enggak. It's feel free to pay, gue bilang. So how can I get the result? A week later. Saya pergilah dulu dekat kampus itu di daerah Dago, ada studio foto juga, ada lab juga. Jadi istilahnya scan roll tuh. Dulu scan roll berapa ya? 30 ribuan lah. Satu roll itu. Gitu. Dari satu roll itu yang jadi ada 15. Karena sisanya habis jalan-jalan kan. Ngabisin itu. Yang kebakar 4. Jadi bonus dulu udah nggak kepake tuh. Gitu. Jadi ya udah dibayarlah waktu itu sekitar 150.000. Tahun itu. Plus $50. Amerika dolar. Ada $50 ya. Dia bilang please jangan dilipet ya katanya gitu. Oh ya udah oke, saya simpan di dompet. Kirimnya kemana tuh? Dia kebetulan memang tinggal di Bandungnya. Lagi research dia. Jadi tentang culture Bandung, tentang apa segala macam. Dia lagi research itu. Jadi pengen tahu. Dia berharap lebih sama saya, tapi ternyata saya mahasiswa yang lagi belajar. Jadi dibilang stepping stone-nya awal kali dapat duit dari motret adalah tahun 2007 gitu. Itu transisi tuh dari analog ke digital. Gitu. Saya nendang pintu rumah, jadilah 70S.
Nikon 70S. Minta kamera gitu. Iya, bapak saya kebetulan orang militer juga nih. Jadi mau kamera mau pistol gitu. Dead or alive nih hubungannya. Jadi kayak, oh ya saya beli kamera gitu. Buat kehidupan saya. Padahal nggak tahu juga cara jualannya gimana. Vendor terkenal yang di Kang Cis saya udah tahu dari lama nih. Senior memang beliau ya. Betul. Nah, beberapa teman-teman banyaknya memang jurnalis. Profesional fotografer di Bandung tuh belum ada nama yang kedengeran. Belum ada kedengeran. Oh sama si ini. Brandnya ada, taunya wedding. Wedding kayak Ilalang. Jukut. Ya mereka memang masih satu inilah, satu rumah gitu. Akhirnya kuliah segala macam, tuh kerja kantoran dulu. Justru kerjaan tuh nggak nyambung banget ke aviasi justru. Jadi sempat kerja di perusahaan penerbangan. Gitu. Itu lumayan hampir 4 tahunan lah. Dan disuruhnya motret juga. Di sana tuh. Karena ownernya tuh clue-nya yang suka bilang tenggelamkan. Itu bos saya dulu. Itu bos saya. Beliau Pak, ini mantan karyawannya, Pak. Ibu loh itu. Oh, ibu ya. Oh, Bu, maaf, mantan karyawan ibu nih. Nah, beliau kameranya nggak ecek-ecek tuh. Jadi kayak DSLR itu kayak Sony Alpha berapa zaman itu ya, tahun 2012-an itu. 2011 2012 tuh beliau itu udah punya, emang seneng gadget. Leica tuh punya set. Hasselblad tuh dia punya juga. Ya, jadi kayak ngontenin gitu tuh. Ngontenin pesawat lagi terbang tuh ikut motret. Pakai gearnya beliau berarti kan? Iya, pakai gearnya punya perusahaan. Perusahaan lah. Gitu. Jadi ya udah motret lagi gitu. Jadi oh ya kayaknya nggak lepas dari dunia motret nih. Nggak tahu tapi masih kerja kantoran. Ketemulah di sebuah event agamis. Beliau adalah founder saya. Dia menemukan saya. Dia menemukan saya, namanya Kang Azmi. Dia owner dari File Indonesia. Ketemu satu frekuensi. Saya akhirnya dibejek sama dia. Banyak dibejek. Buat terus foto. Iya, ayo nih motret nih. Akhirnya ketemu teman-teman lama juga. Kenal ya udah. Ternyata kita tuh satu circle sebenarnya. Cuma nggak pernah ketemu di waktu yang pas aja. Berarti disatukannya oleh fotografi. Iya, jadi mau bilang terima kasih sama Kang Asmi menemukan saya. Beliau yang ngajarin saya banyak di industri profesional. Sikap profesional, gestur badan. Terutama adalah mindset. Di industri ini adalah mindset. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan nenteng kamera. Makanya yang jadi tertanam dalam benak saya adalah saya bukan tukang foto. Ternyata perjalanan saya cukup pedih di dunia fotografi ini. Jangan dibandingin sama Kang Cis ya. Jangan dibandingin ya. Bos saya ini udah cukup pedih nih gitu. Kang Cis lagi sekolah udah motret ke hutan nih. Saya sekolah. Iya, saya masih sekolah gitu. Jadi bandelnya beda lah. Beda. Cuman saya digecek, oh iya ya, belajar motret tuh gini ya, bukan sekedar karena udah ada basic, akhirnya tinggal dikalibrasi ulang aja. Kalibrasi ulang, terus oh iya ya, komunikasi dengan kan gini hebatnya Kang Asmi nih ya, kalau saya banyak belajar dari beliau ya. Hebatnya dia adalah dia punya karakter sifat itu yang introvert. Tapi ternyata kok bisa ngedirect orang ya, kok bisa ngasih perintah ya. Dia punya leadership ya. Itu apa sih yang sebenarnya ternyata introvert dengan pemalu adalah hal yang berbeda. Orang ekstrovert juga ternyata bisa jadi pemalu. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Kondisi tertentu ya, cuma banyak jokes memang pada akhirnya aku mah introvert, enggak. Monkey Jul juga kan introvert, tapi dia bisa ngedirect, dia bisa komunikasi. Dia mau ngobrol, mau ngomong gitu. Cuman mungkin saat di situasi tertentu seperti komunitas yang kita lagi hinggapi sekarang kan, ya. Tabu Motret, mungkin buat beliau itu energi yang cukup besar untuk keluar. Kecuali sama saya nih, saya justru recharge sama ketemu orang banyak. Beda karakter di situ. Akhirnya ya, sebelum ketemu Kang Asmi saya udah ngejalanin wedding. Wedding atau pre-weddingnya nih? Weddingnya. Yang pertama saya handle adalah teman kantor saya. Dan dia adalah orang Batak. Saya dapat brief nih. Wah, capek banget. Lu jangan sendirian dong. Oh, emang beda ya Batak ya? Capek. Gitu. YouTube baru ada tuh. Iya. Dan belum banyak video referensi pernikahan Batak tuh kayak apa. Jadi saya observe lama. Ternyata ada teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bandung, saya ajakin motret wedding Batak. Nggak mau? 8 orang.
harus sebanyak itu ya? 8 orang. Jadi waktu itu sudah terfikir workflow. Oke. Oke, buat saving data 2 laptop. Dan itu 8 orang nggak ada video loh. Foto semua. Foto semua. Dibagi 2 shift. Kebayang nggak? Berapa ribu Karena nggak foto? tahu dulu nyari videographer siapa nggak tahu. Nggak ada channel Nyambut gitu. yang kenal aja ya? Ya kenal aja 8 orang, ini temannya situ, ya udah. Aman Ikut. nggak hasilnya, tanggung jawab nggak segala macam. Saya sampai bikin klausul kontrak kerja antar tim. Oke. Saya nge-hire Ray, saya bikin kontrak kerja tuh. Karena orang kantor saya yang nikah ada orang legal, bikinin kontrak kerja ini dong. Oh ya. Dia tahu jadi dibantuin gitu buat nikahan dia juga gitu. Jadi 8 orang 8 tuh. orang. Standby jam 5 subuh, balik jam 1 malam. Dalam keadaan mabuk. Pesta itu ya. After party. Iya. Bayarannya oke. Oke. Bayarannya oke, 8 orang. Waktu itu dapat project senilai tahun itu ya 2012 mungkin sekitar 17 jutaan lah. Oh, tahun itu. Tahun itu ya 17 jutaan gitu. Berarti itu project besar pertama di industri. Kaget, bingung, shock foto gitu. Ya. Itu saya hampir nggak motret sebenarnya. Enteng kamera doang. Enteng kamera doang. Ada yang lain. Iya. Fotoin. Kamera siapa yang saya pakai? Ya siapa? Punya kantor. Punya kantor. Karena bagus gitu. Saya waktu itu masih pakai Canon 40D. 40D. Ya Canon 2 seri zaman itu ya lagi emang ya lucu sih, ya. Lucu sih gitu. Jadi kayak oh ya, akhirnya ya mindset, terus saya resign, ketemulah sama Kang Asmi ini. Sempat keluar masuk juga sama Kang Asmi ini gitu. Karena ya saya kerja kantoran lagi. Akhirnya mindset dari kantoran, mindset dari self experience sama mindset di lokasi menghadapi klien, menghadapin vendor lain gitu. Cukup bikin bikin begah juga. Jadi dapat banyak hook yang pada akhir menyadarkan diri. Saya sebenarnya nggak di wedding nih. Akhirnya sempet pivot dulu ke katalog. Ke katalog waktu itu lagi fashion, lagi rame tuh. Jadi brand owner zaman itu 2013-an lah ya. Brand owner tuh paham fashion. Mas bikin editorial berapa? Oh, dia ngerti nih. Sekarang katakanlah saya head project. Motret wedding jam 6 standby itu waktu itu ya, jam 6 standby. Karena dari make up tuh. Dari make up. Kerja seharian tuh. Jam-jam segini mungkin jam-jam 3:30 baru kelar nih. Baru beres. Akad ke resepsi, akhirnya sampai dekor itu rubuh lagi gitu. Mungkin baru selesai. Tuh. Baru beberes kabel, lampu. Wah, berapa jam kerja? Oke, saya dapat omset sekian, saya dapat fee sekian. Dibandingin sama katalog, cuma 20 baju, punya omsetnya sama. Ya. Diam di studio, pakai AC. Nggak kepanasan. Nggak berisik. Nah, saya dulu tuh belum tahu istilah tethering sebenarnya. Pengen kamera nyolok ke komputer gimana ya? Karena saya mager, pernah gerak. Jadi kamera saya taruh tripod, udah bidik-bidik tuh, udah nyari-nyari. Jadi oh ya udah dah, perbandingannya di situ. Pindahlah, wedding ada tapi nggak saya jual. Wedding ada tapi nggak dijual. Akhirnya ke produk fashion. Beberapa brand di Bandung sempat saya pegang gitu, sama brand Jakarta. Sempat ke Bali juga ngerjain kompro, jadi kemana-mana. Jadi oh ya di industri ini cukup menarik sih. Itu sambil kerja, sambil usaha yang lain juga waktu itu. Tapi pre-wedding pernah? Pernah ya? Pasti pernah. Nih, saya juga kan pernah ya. Bisa minum ya? Minum. Biar nggak kering. Saya juga kan pernah nih. Enak guys, dari kapal. Kita masih di kapal ya guys ya. Kita tetap berlayar di kapal. Tidak terbang, tidak berlayar juga. Nih, saya juga kan pernah dapat pre-wedding ya. Wedding juga nih. Mungkin karena sebenarnya saya suka ngobrol. Cuman kelemahannya saya sampai sekarang yang belum bisa saya dapat itu ngedirect orang. Nah, tadi kan berbicara juga masalah etika fotografi dan lain sebagainya. Nah, Bang Sat sendiri nih gimana sih cara ngedirect orang ketika di pre-wedding atau wedding? Kenapa? Karena ada kan orang yang malu-malu. Ya. Ada orang yang tidak bisa gaya. Ya. Bahkan mungkin kedua mempelainya tuh mereka tidak pernah gaya dan itu kayaknya masa banyak gaya lah. Lumayan susah gitu. Masa banyak gaya lah. Bahkan yang jelas juga ada gitu kan. Ya. Kita mau ngarahin lihat ke sana ya, lihat sini. Ya. Tapi mereka tuh udah pasang muka tuh asem gitu. Sedangkan kita di situ butuh
Ya. Momen yang mukanya itu ceria, seneng. Itu kan momen-momen seneng. Nah, itu gimana sih caranya Mas Jadi untuk ngedirect orang? sebelum ngedirect orang itu yang pertama adalah kita tahu dulu mau bikin foto apa. Itu kan kalau pre-wed berarti ada kesepakatan nih. Taste-nya si klien di mana. Sama gaya fotonya kita nih gitu. Karena kalau mikirin idealis dengan tidak laris itu tipis. Ya. Udah orang mah idealis, padahal telaris maneh teh. Ngomong we idealis. Itu mana telaris. Itu gak laris gitu. Makanya kalau buat saya fotografi sebenarnya kerjaannya sama. Cuman how to handlingnya, how to treatmentnya itu yang beda sebenarnya. Di how to-nya yang beda. Ada beberapa standar gear yang memang harus disesuaikan dengan pada saat kita ngambil project apa. Balik lagi ke bahasan tadi. Gimana sih cara ngedirect? Kita cari tahu dulu mau mereka apa. Kita udah punya karakter belum? Klien udah tahu belum karakter foto kita? Itu perlu dikasih tahu, perlu ditegaskan kalau kami gaya fotonya begini. Gayanya A gitu. Tapi saya pengen foto gini, Mas. Boleh. Kita kerjain itu, tapi boleh nggak? Dengan saya juga mau dengan gaya saya. Oh, nggak apa-apa, Mas. Silakan. Nanti di feed kami juga memang yang foto-fotonya ada foto-foto yang karakter kami. Atau kalau mau memang kalau udah laris tapi idealis nggak apa-apa. Yang bahaya kan nggak laris tapi ngomongnya idealis. Ya dong. Job sepi. Mana kita mau tuh udah mau idealis. Mana terlaris. Lu lagi nggak laris aja. Nah di situ kan lu bisa lihat tuh. Jadi kayak maunya klien apa. Nah balik lagi yang pertama adalah berarti communication skill. Lu harus punya interpersonal skill. Kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan bertanya. Dengerin dulu maunya apa. Karena kita sebagai server, kita akan melayani mereka. Kita kan jasa. Ya, betul. Kalau sekedar jualan foto mah balik lagi ke zaman dulu. Coba tunggu hasilnya besok ya. Terus gas kan? Lepas. Enggak. Karena kita sedang berbisnis. Gitu. Itu yang menjadinya kemampuan bermotret dengan kemampuan berbisnis adalah kemampuan yang berbeda. Mana yang perlu diasah? Kemampuan fotografinya nih. How to sell? Lu tahu nggak value foto lu apa? Sekarang gini deh, foto wedding atau pre-wed deh dari berbagai macam brand. Lu cabutin watermarknya, lu pajang semua. Bedanya apa? Sama aja. Iya, sama aja. Jadi mereka jual adalah apa? Ya quantity. Kualitinya di mana? Tanyakan masing-masing. Mungkin fotografer sendiri, kenapa fotonya gini, Mas? No reason. Ya, orang mah yang kieu nggak ada. Tapi kalau lu memang mau mengolah, itu mau dari mana? Olah dari mana? Dari pose. Emosi couple-nya. Betul. Lu bisa olah. Tahu itu dari mana? Communication skill tadi. Mbak, ketemu Mas dari mana sih? Saya udah pacaran 7 tahun, Kak. Ini cicilan duit udah lunas. Ngaho kan? Historinya ketemunya di pesawat, ketemunya di Bali lagi party, ketemunya lagi di sama-sama lagi mabuk. Tiba-tiba satu kamar, nggak tahu ya. Nah, tapi ketemunya di coffee shop gitu. Nah, kita nggak tahu nih. Cerita aja. Kita ramah, kita cerita. Oh iya, seru banget ya. Berarti sampai mereka tuh nyaman ya dengan kita mungkin ketika mereka nyaman kita ajak ngobrol, yang tadinya mungkin judes atau tidak bisa ini, akhirnya mereka jadi melugas gitu. Poin pertama adalah trust, kepercayaan. Why are you here? Why are you with us? Kenapa lu minta vendor kami untuk mengabadikan momen itu? Kenapa? Jadi dicarinya why-nya dulu. Itu ada di bukunya Simon Sinek. Find your why. Itu harus baca ya. Baca. Itu buku referensi bagus banget terus. Find your why. Jadi bukan dari what, when, how, tapi why. Where. Dari why dulu. Why. Jadi why factor ini penting. Kenapa gue berfotografi misalkan? Kenapa kamu ngambilnya portrait? Kenapa kamu wedding? Kenapa kamu food? Kenapa newborn? Kenapa stage? Terlepas dari semesta mendukungnya kemana, tapi kan kita sekarang udah bisa nge-mapping itu. Gitu. Jadi balik lagi ke adalah trust dulu. Kenapa ke kami? Kenapa kalian datang ke kami? Ada apa? Faktor apa yang dicari? Harga, Kak, masuk. Oh ya udah. Tapi udah tahu belum karakter foto kami gaya kami seperti ini. Betul. Setelah ada trust, deal, DP segala macam.
masuk ke cerita tadi. Biar apa? Biar connect. After trust, connect. Mas, keren banget fotonya yang ini, Mas. Di galeri, misalkan lagi lihat di kantor atau di studio. Mas senangnya foto kayak gimana sih, Mbak? Oh, yang gini, Mas, di Pinterest ngumpulin. Pasti random tuh. Kita lihat foto yang dominan di situ, di Pinterest itu apa. Itulah kemampuan kita untuk melihat itu. Karena kita jadi konsultan kan di situ. Karena kita jadi pen reliever-nya dia. Dia lagi ada masalah, pengen coba diselesaikan masalahnya, visual. Nanti videonya gimana, Mbak? Kita bikin gini, mau nggak? Tapi bukan over promise, karena kita kemampuan tim kita sampai mana. Betul. Kemampuannya sampai mana, tapi jangan over promise tadi. Mbak, kita bisa nanti pakai drone, pakai Jimmy Jeep ya, keliling. Nggak ada. Nanti ada sling, Mbak, dari Ciwidey sampai ini nggak ada. Nggak ada, kita nggak punya. Nggak usah lebay. Mungkin budgetnya 5 juta, tiba-tiba ya drone. betul. Gitu. Jadi yang make sense, tetap ada batasan, nggak over promise gitu. Itu dikaji lagi. Lihat, Mbak, hasilnya, Mbak. Moodnya diangkat gimana saat ini? Oke, misalkan salah satu pasangan ini ada yang cenderung pendiam lah. Kita bahas halusnya pendiam. Yang dominan siapa? Mostly adalah perempuannya. Walaupun cowoknya yang bayarin, perempuannya dominan. Aku pengennya gini, Mas. Oke, nggak apa-apa. Kasih dulu. Oke, Mbak, ini Mbak pengen kan? Itu udah suges tuh. Yang Mbak pengen nih, udah diginiin. Oke, yang kalian pengen nih. Tak kerjain. Mbak, secara lagi asik tuh, dia lupa dengan konsep yang dia ini. Saya yakin dia pasti lupa. Gitu ya. Bikin yang gaya kita. Karena beberapa kali melihat apa yang kita kasih lama-lama jadi suka juga ya. Nah, ini juga ngerempet sedikit nih. Zaman sekarang gitu ya, jangankan prewedding atau wisuda. Tadi kan kita bahas masalah idealis dan gaya kita gitu ya. Nah, zaman sekarang orang yang minta jasa foto ke kita, mereka tuh udah nyiapin mood board. Mood board. Bahkan mungkin bisa dibilang mood board dari brand-brand besar gitu ya, dengan gaya mereka yang seperti ini. Nah, kalau Bangsa sendiri nih, gimana sih menanggapi seperti itu? Dan apakah emang, kalau tadi kan dibilang oke mau, tapi nggak sepenuhnya seperti itu ya, pakai gaya saya. Nah, gimana sih menanggapi hal seperti itu? Karena gini ya, tadi kan pakai kemampuan juga, gear juga gitu ya. Ya mungkin budgeting juga. Nah, mereka udah nyiapin mood board-nya nih banyak, tapi ya kita tidak seperti itu gitu, tidak masuk di area itu. Nah, itu gimana itu? Pertama adalah divalidasi dulu. Jadi saat mereka mengiyakan priwet misalkan ya, konteksnya kita priwet lagi. Saat mereka pengen priwet kayak Nikita Willy nih. Wow, cantik. Terus dengan apa namanya? Padang tuh. Itu ya. Itulah ya, dengan aksesoris dan lain-lainnya. Terus lihat lu gitu. Nikita Willy dari umur 18 tahun mungkin dari SD ngesperawatan. Udah cantik ya. Udah pakai AC di mana-mana. Nggak ada polusi kulitnya. Gitu loh. Terus Maneh tiba-tiba pengen kayak Nikita Willy. Boleh. Setelah demokrasi silahkan. Tapi please kita remind ulang. Oke, Kak, mau begini nih. Wardrobe-nya sama apa nggak? Apa yang Nikita Willy pakai? Make up-nya sama nggak? Itu juga berpengaruh ya. Itu berpengaruh. Faktor dirinya dengan apa yang dipakai itu berpengaruh. Fotografer bisa mewujudkan, kalau lihat shoot list-nya mungkin bisa aja. Kemungkinan besar bisa aja. Tapi kan balik lagi. Kan referensinya yang kakak banget sebenarnya pengennya kayak apa sih? Balik lagi ke sugesnya, kita arahin lagi. Jangan mentok di situ. Balikin lagi. Atau bahkan mungkin kita bisa ngasih referensi sedikit yang kita bisa gitu ya, yang kita banget nih. Ini kayak gini, Mbak atau Teh. Kayak ini agak masuk juga nih ke sini nih, gimana kalau kayak gini aja gitu. Karena tes tiap orang itu berbeda. Betul. Tingkatannya. Betul. Jelas kalau beda secara umum ya jelas. In general we are different gitu ya. Tapi kan kelihatan nih. Aku pengen yang ada gini, Kak, studio, tapi ada sofanya, ada lemari-lemarinya. Boleh, silahkan, boleh. Tapi bukan gua banget nih. Tapi karena saus ribunya sama merah, masa nggak diambil? Iya dong. Betul. Gini mah sebenarnya cetek. Boleh kok kalau kayak gini. Tapi kalau saya boleh saran, mending main limbo, Kak, main polosan. Kenapa? Di polosan, objek itu akan lebih fokus dilihat sama orang lain. Ini kan pernikahan, Kak. Akan lihat di situ. Jadi nggak terlalu banyak aksen yang, karena studio ini terlihat sangat biasa aja. Dan beberapa ribu kapal mungkin sudah foto di situ. Tapi polosan juga kan sama. Sama juga.
tapi akan jadi lebih fokus. Tetap value-nya adalah lebih fokus ke situ. Ke kaliannya, dress-nya akan terlihat menjuntai dengan lebih indah. Lebih indah. Terkait atau kesandung sama TV jadul. Bisa dipadukan iya gitu kan? ya. Betul, kayak gitu-gitu. Jadi kayak konsepnya banyak kan memang nabrak gitu. Nontonnya fashion TV, tapi ketika sesi tidak match. Tidak match. Kita ngomong halus ya, tidak match. Tidak match. Gitu. Jadi selera itu ada yang mahal, ada yang norak. Ada yang norak, betul. Gitu. Saya setuju. Nah, tapi kan klien tidak bisa, ya udah dia merasa punya uangnya, sanggup bayar kita, ya udah nggak apa-apa. Ya. Lakuin aja. Walaupun itu norak menurut kita. Ya, yang penting fotografernya, videografernya atau vendornya bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Oke. Gitu. Hasilnya gimana gini? Kok akunya gini make up-nya ya ke make up-nya, jangan ke kami. Iya, iya. Ini kakak sih lighting-nya terlalu terang, enggak kak? Ini lighting-nya sudah normal. Iya. Make up-nya aja. Dan balik lagi ke gimana kita untuk ngasih pengertian ya sama si klien. Kadang-kadang kan karena mereka awam, tidak tahu dan bahkan mungkin hanya sebatas searching. Kadang mereka kayak tadi kan tahu ini kak kayaknya terlalu terang, ini lightingnya ini. Kadang kan kayak referensi tadi Nikita Willy ketika ditanya budget cuma 2 juta. Iya. Atau kadang 1 juta. Pakai iPhone aja mau nggak? iPhone saya sama kayak kamera loh harganya. Iya dong. Iya. Kan? Betul. Sama gitu. Tinggal jepret aja ini mah gitu. Lightroom mobile aja karena budget kakak segitu. Iya. Pakai handphone juga sama kok mahal gitu. Tapi kan mungkin tidak baik untuk disampaikan sama klien. Jadi kita tahu batasan, bisa memilah kata mana yang bisa sekiranya bisa dia tangkap dengan baik gitu. Nah, ini nih kita masih ngebahas di masalah wedding dan prewedding ya. Mungkin kan kalau beberapa tahun ke belakang orang-orang kan pada pengennya kulitnya halus nih gitu ya. Oh jadi putih nih gitu. Ya. Nah semenjak nih ya ada brand kamera yang punya preset langsung warna itu orang-orang kan pengennya warnanya agak hijau, kayaknya agak kuning nih. Nah kalau saya pribadi nih, kalau saya pribadi saya nggak begitu suka foto dengan warna-warna yang kayak gitu. Oke, misalkan warnanya gitu, mungkin hanya sebatas background foreground-nya, tapi warna si kulit tetap dibikin mendekati. Tiba-tiba pengen kayak Thanos kan? Itu. Saya pengen diunguin gitu, jadi Thanos gitu kan. Kalau saya sih menanggapi itu mending cari vendor lain deh. Gitu ya? Iya. Yang ke arah situ ya? Iya, jadi misalkan, kak pengen kayak fotonya Ray kak, bagus nih hijau-hijaunya. Wah kalau saya mah nggak bisa ngerjain itu. Saya ungu. Nah coba ke Ray-nya langsung aja. Iya. Gitu. Kalau saya sih mending daripada, karena gini, sikap profesional adalah menolak pekerjaan. Betul. Ini bukan menolak rezeki ya, menolak pekerjaan. Karena budgetnya terbatas, budget 2 juta, rodotnya 10 juta. Nggak cocok buat saya. Jadi, fotografernya si A nih. Nah, coba ke A. Coba ke A deh. Siapa tahu kakak lebih cocok. Kok kakak nggak terima kita misalkan? Iya, soalnya ini pertama, kami tidak punya kemampuan untuk mengerjakan ini. Style seperti ini. Karakter foto kami mah seperti ini, Kak. Gitu. Jadi mungkin kakak lebih cocok, coba ke sana, Kak. Secara style cocok, nah mungkin harga selanjutnya itu bisa dibahas belakang. Kalau saya mungkin harganya lebih tinggi dari Ray, tapi gaya fotonya cuma Ray yang punya. Iya. Jadi kalau saya mungkin menyarankan kakak ke sana aja. Berarti balik lagi ke apa ya? Ya tadi idealisme kita, gaya kita seperti apa gitu. Ini masalah foto dengan gaya seperti itu kan lagi bener-bener ramai banget sekarang. Bahkan banyak juga nih orang-orang yang ngeluarin preset ala-ala Lomo, Fujifilm lah, gitu kan, atau ala-ala analog gitu ya. Sampai banyak ya kayak sosmed Instagram aja kan bikin filter seperti itu ya. Nah itu gimana sih menurut Mas? Fenomena seperti itu banyak banget lagi digandrungi. Memang eranya digital ya, eranya media sosial, orang pengen show off, pengen dapat validasi, pengen dapat likes, engagement dan segala macamnya. Karena kan kita sekarang hidup ada ketergantungan dengan media sosial ya. Secara demokrasi ekonomi tidak salah, boleh-boleh aja. Tapi sebagai pelaku di industri, saya yakin mereka paham bahwa tidak semua preset cocok. Ya, setuju. Ada fotografer punya 1000 preset. Tapi ketika ditempel ke foto kita, nggak masuk, nggak cocok. Kamu udah mau motret? Iya. Jalan-jalan. Satu preset emang cocok buat semua shot? Enggak. Iya. Nggak masuk. Nah, tapi kan kalau buat misalkan buat si kliennya sendiri,
ya silakan aja kalau mau itu dipakai sendiri, risiko tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Makanya pentingnya adalah kontrak kerja. Betul. Kesepakatan dan segala macamnya. Itu penting. Jadi komunikasi ini tuh bukan hanya sekadar bisa bicara, tapi pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik sama komunikannya gitu loh. Komunikator bisa disampaikan dengan baik. Jadi di industri ini memang tricky banget. Tricky banget ya. Demokrasi ekonomi ini silakan siapapun boleh berjualan, silahkan. Dengan gayanya masing-masing silahkan gitu. Nah, ini terakhir nih Bang Sat. Oke. Industri fotografi nih yang bakal berkembang lagi, atau bukan berkembang ya, bakal ramai lagi nih ke depannya. Tadi kan udah ngobrol juga sama Mang Kijul bahwa kalau studio tuh yang nggak akan padam atau mati gitu ya. Nah, yang bakal rame ke depannya di industri fotografi itu apa sih? Soalnya mungkin ya sekarang tuh lagi, kalau menurut saya nih, lagi zamannya kilas balik ke masa-masa beberapa tahun silam. Kayak contohnya zaman dulu foto blur, oh jelek. Justru malah sekarang wih halus, bagus, gitu kan. Terus kayak yang slow shutter goyang pakai flash kan dulu mah, aduh iya mah dihapus goreng gitu, jelek. Sekarang gitu malah orang-orang pada seneng gitu. Nah, dari lihat fenomena-fenomena seperti itu tuh, jadi industri fotografi di bagian mana sih yang bakal ramai ke depannya gitu? Kalau di genre ya, di industri kalau kata saya masih tetap di genre-genre yang memang sudah komersil ya. Kayak tadi slow shutter digoyang-goyang, saya yakin tuh orang baru belajar fotografi basic. Iya, betul. Basic kalau bukan ini ya, bukan mengucilkan mereka. Cuma maksudnya gini, jadi fenomena karena lu kemana aja. Itu tuh basic sebenarnya. Selain segitiga exposure itu, ya lu belajar tentang teknik fotonya. Iya. Coba ada apa aja? Panning, freezing, slow shutter. Banyak banget gitu. Nah, ketika dia ini nemu gua si paling penemu kan enggak. enggak. Udah pernah itu. Lu kemana aja? Ah, soalnya gini ya, pernah ada gitu ya, rekan lah. Wedding fotografi, pre-wedding. Dia beberapa kali ngepost yang digoyang itu, bagus ya, jadi ketagihan nih. Saya bilang, perasaan dulu mah jelek, dan saya pernah ini berapa tahun yang lalu gitu. Iya, shaking. Anda kemana aja? Iya, Anda kemana aja gitu. Atau lu pijit blok kegoyang sedikit tripodnya tuh. Iya. Zet mau gitu. Si pila itu jadi ngacak gitu. Jadi ngacak gitu, jadi ada jalur cahayanya gitu. Berarti kan orang ini belum selesai dengan dasar fotografinya. Gitu. Kalau dia bisa gini gua. Makanya sekarang itu kan barrier to entry ke industri ini sudah sangat mudah. Tahun 90 ke 2000-an. Bisa dibilang itu cukup susah untuk bisa punya kamera. Oke. Tanya Kang Cis ya, yang punya kamera dulu siapa? Orang-orang kalau nggak orang kaya, adalah jurnalis. Terus siapa lagi? Saya satu grup sama Kang Cis di IPPA ya, di Indonesia Professional Photographer Association ini. Itu orang-orang yang zaman dulu yang segitu hebatnya. Oh iya ya, ternyata kayak seorang Firman Ihsan, sekarang kurator terkenal di Indonesia. Beliau itu dulu motret fashion itu ternyata kalau dilihat silsilah keluarganya, oh anaknya menteri ya, itu. Uangnya ada. Oh anaknya duta, mainnya sama ini ya. Iya. Oh emang udah tokoh semua, main ke rumah nongkrong itu tokoh-tokoh semua. Jadi oh iya ya, saya sekarang enggak, anak-anak yang baru tahu konten, tahu tahu kamera. Semua dimonetize dengan mudah. Akses beli kamera ini banyak. Dong. Iya, lebih mudah, ada pay later. Betul. Zaman itu mengutang sama siapa? Mengutang sama siapa? Uang segitu ya? Gila, minta duit 5 juta beli kamera. Belum lensa mah, belum memory card mah, tripodnya. Belum tripodnya. Belum dry kabinetnya. Betul. Mama ada Tupperware. Lebih rakyat. Bisa. Mengenai fenomena tadi mana yang akan jadi hype tahun depan, tetap kalau menurut saya ya, genre-genre yang memang sudah eksis sebelumnya ya. Yang masih eksis sekarang nih wedding, jelas. Terus portrait. Oke. Newborn. Ada marketnya masing-masing. Food. Fashion banyak tuh. Ada katalog, editorial, fashion spread dan segala macamnya, banyak banget turunannya gitu. Yang perlu dijaga adalah para pelaku ini, saya pesan untuk menjaga di genrenya masing-masing. Tetap konsisten di situ. Tetap konsisten dan tetap terus belajar. Tapi nyoba yang lain juga boleh kan? Boleh dong, boleh. Karena gini, saya kan yang saya posting adalah portrait. Kemarin saya motret tentang sunatan. Duitnya sama.
Kan mata sunatan loh, Iya. tapi di Hilton. Mewah ya. Iya, jadi Mas ada budgetnya segini. Waduh, ayo deh. Cocok nih gitu. Ya, nggak apa-apa. Bukan sebuah, kadang-kadang kelakuan kita sendiri yang ngerusak industrinya sendiri, nama fotografinya sendiri. Sekarang gini, orang masuk ke industri ngikutin seniornya lah atau temannya lebih dulu. Oh iya, beli kamera di sini harganya segini. Editnya cuma pakai preset aja deh, beli. Jadi vendor albumnya udah tahu, ngeditnya udah tahu, pakai smart album, tinggal subscribe, ada yang beli bajakan, udah jalan tuh. Jalan. Tapi kan untuk bertahan ini yang bertahan itu yang susah. Karena kan kebanyakan ketika ya tadi ya sepi padahal mah gitu kan, bukan idealis. Akhirnya kayak aduh, terus capek nyari corporate jual. Jadi kan dia tidak konsisten ya, dia tidak tetap di situ ya. Padahal kan media belajarnya konsistensinya adalah tetap kalau saya dijualnya di corporate, di portrait gitu, lifestyle dan corporate. Tapi di sisi lain kalau ada yang punya trust tadi sama saya untuk kerjain di luar itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 50.000 sama kok biru. Betul. Mas udah transfer, oh boleh. Oke, senang ya. Iya, sudah selesai. Nah, itu ya kawan-kawan menarik mengenai dunia industri fotografi. Mungkin teman-teman yang mau potret foto atau proyek foto yang lainnya boleh ke Bangsat, apa Instagramnya? Kalau ini di Sawi Project. Sawi Project. Sawi Project. Yes. Nah, silahkan bisa di DM aja langsung dan di follow juga. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi di Sang Foto. Sesi kedua. Santai ngobrolin fotografi.